Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin beberapa waktu lalu selesai diperiksa KPK. Politikus Partai Golkar meninggalkan Gedung Merah Putih KPK setelah diperiksa sejak pukul 7 pagi tadi. Aziz diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Saya akan mengajak Anda ke gedung KPK bersama rekan kami, Revika Sibarani, untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Revika, apa yang disampaikan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin usai jalani pemeriksaan? Ya, Abe dan pemirsa, benar sekali bahwa Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin ini baru saja keluar meninggalkan Gedung Merah Putih KPK tepatnya pada pukul 17.40 sore tadi setelah menjalankan pemeriksaan kurang lebih 7,5 jam oleh penyidik KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang melibatkan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial pada tahun 2020-2021. Aziz keluar meninggalkan gedung KPK bungkam tanpa mengungkapkan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah melontarkan sejumlah pertanyaan kepada dirinya, di mana Aziz keluar menggunakan batik berwarna merah dan juga telah dijemput oleh mobil Fortuner hitam. Dan kami dapat informasikan terkait kasus ini, memang Aziz berperan sebagai saksi begitu, dan memang kapasitasnya diperiksa pada hari ini lantaran menjadi perantara begitu atau pihak yang akhirnya mempertemukan antara Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dengan mantan penyidik KPK Stefanus Robin 47 yang terjadi pada Oktober 2020 silam. Dan diketahui memang pertemuan ini bertujuan agar yakni M. Syahrial ini membantu M. Syahrial maksud kami meminta bantuan kepada Robin agar Robin membantu dalam pemberhentian proses penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi di pemerintahan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ini agar tidak naik statusnya menjadi penyidikan, sehingga ada uang senilai 1,3 miliar yang diberikan dari M. Syahrial kepada Robin untuk akhirnya melancarkan aksi atau tindakan tersebut. Dan setelah itu pun ada pertemuan begitu antara satu orang pengacara yang bernama Maskur Hussein yang dikenalkan Robin kepada M. Syahrial ini juga untuk akhirnya membantu menyelesaikan masalahnya dengan membuat komitmen. Terkait keterlibatan Aziz sendiri, hingga saat ini kami masih belum mengetahui secara pasti mengapa adanya pertemuan begitu di rumah dinas Aziz Samsudin yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan pada Oktober 2020 silam, dan apakah ini ada aliran dana yang masuk kepada Aziz ataupun pihak-pihak lain di KPK, ini kami juga masih belum mengetahui secara pasti, Abraham, dan kami masih menunggu keterangan pers yang akan disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri dalam hal ini. Abraham. Revika, di hari yang sama kan penyidik KPK yang sudah menjadi tersangka yaitu Robin 47 meralat pernyataannya. Tadinya mengaku terima 3 miliar dari Aziz Samsudin, tiba-tiba kini mengaku tidak terima. Apa keterangan yang mungkin Anda peroleh mengenai statement ini? Ya, Abraham, terkait nominal yang diterima begitu terhadap Robin atas kasus dugaan suap ini memang kami masih belum mengetahui sampai saat ini secara pasti. Namun yang pasti pada tanggal 31 Mei silam ini ada sidang kode etik begitu, dan dalam sidang tersebut ini Dewan Pengawas KPK ini memutuskan bahwa memang Robin bersalah melanggar etika dan telah dijatuhi sanksi pemberhentian jabatannya sebagai penyidik KPK secara tidak hormat karena melanggar kode etik begitu sebagai penyidik lantaran melakukan pertemuan dengan seseorang pada saat proses dari kasus ini tengah dijalani oleh pihak KPK. Oleh karenanya memang untuk nominalnya sendiri kami masih belum mengetahui pasti. Yang pasti ini pihak dari Dewas KPK telah memutuskan bahwa dari pihak Robin sendiri ini bersalah dalam melanggar kode etik. Abraham. Terima kasih Revika Sibarani, laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemilihan presiden masih lama, namun kontestasi menuju ke istana sudah mulai ramai. Kurangnya popularitas dan elektabilitas di Tenggara menjadi sebabnya.
Kontestasi untuk memperebutkan kursi panas di Istana Negara masih 2,5 tahun lagi. Tapi, ruang publik sudah diramaikan dengan manuver elit dan tokoh politik. Seakan pemilihan presiden akan berlangsung tahun depan. Saat memberikan pengarahan kepada kader PDI Perjuangan DPD Jawa Tengah, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyindir kinerja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terlihat aktif di media sosial. Pekan lalu, saat peresmian patung Bung Karno di areal Kementerian Pertahanan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tampil mesra bersama Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Seolah ingin mengulang keakrabannya pada Pilpres 2009. Kalau wacana sih boleh-boleh saja, tapi kan ini jangan setiap kemudian itu persahabatan sudah lama, lalu kemudian dibikin penafsiran yang ya katakanlah ya nanti membuat suasana malah tidak kondusif. Itu kan nanti baru akan, apalagi Gerindra baru akan bicara pada tahapan-tahapan itu nanti masih setelah 2023. Elit dan tokoh politik lain juga tidak mau ketinggalan dalam bermanuver. Mereka tampil di depan publik dengan balutan silaturahmi. Tak jarang saling melontarkan pujian. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah jawaban atas harapan masyarakat kepemimpinan. Makanya tadi saya dikasih kaos judulnya Muda Adalah Kekuatan. Gitu. Makanya yang rada-rada menjelang tua ya beli skincare. Mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Saya juga berterima kasih secara pribadi karena kemarin pada saat Partai Demokrat sedang menghadapi sebuah ujian yang juga ancaman terhadap bukan hanya kedaulatan Partai Demokrat tapi juga ancaman terhadap demokrasi. Kang Emil adalah salah satu tokoh yang juga berani menyampaikan pendapatnya. Jika biasanya keriuhan mulai terjadi setahun menjelang Pilpres, kini kontestasi sudah mulai menghangat. Bisa jadi elit dan tokoh politik memanfaatkan momentum karena belum ada kandidat dengan elektabilitas dominan. Ya, langsung saja kita diskusikan isu ini bersama dengan Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan dan juga Ubedillah Badrun, pengamat politik. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bilam. Iya. Bung Masinton ya. Iya, saya ke Bang Masinton terlebih dahulu ya. Bang Masinton, saya masuk dari pernyataan Ketua Bapilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan wilayah Jawa Tengah, Mas Pacul, yang menyatakan siapapun capresnya, Puan cawapresnya, begitu. Ini menirukan salah satu slogan dari produk minuman ya, apapun makanannya, itulah minumannya, begitu. Apa yang Anda bisa terangkan mengenai ini? Ya, itu sebagai pendapat Mas Bambang lah ya, Mas Bambang Wuryanto sebagai senior di partai. Dan juga beliau selain beliau ketua DPD PDI Perjuangan, beliau juga adalah ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jadi jika beliau menyampaikan aspirasi sebagai kader, sebagai personal juga bisa disampaikan seperti itu ya. Tapi tentu ini tidak bisa dimaknai secara personal dong, Bang Masinton. Yang bersangkutan adalah Ketua Bapilu, bisa dikatakan jenderal perang yang akan bertempur mengatur prajurit ketika kontestasi politik Pilpres sudah dimulai, begitu. Artinya apakah memang ini adalah faktanya bahwa Mbak Puan adalah nama yang memang satu-satunya akan diusung? Ya, partai belum ada memutuskan ya. Artinya ketika Mas Bambang menyampaikan, dia itu sebagai sebuah aspirasi beliau seperti itu. Dan juga kalau saya ditanyakan, ya saya pasti menyebut
aspirasi saya ya Mbak Puan seperti itu. Nah, tapi kalau di partai, keputusan partai itu melalui mekanisme kepartaian, organisasi seperti itu. Dan kalau menyangkut Pilpres itu adalah ranah prerogatif Ibu Ketua Umum, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, secara personal kan sudah Bang Masinton sampaikan soal sosok Mbak Puan menjadi pilihannya. Lantas bisa dijelaskan mengapa sosok yang bersangkutan menjadi orang yang dianggap pilihan yang tepat, yang menonjol di tengah jabatannya sebagai Ketua DPR RI, pernah menjabat sebagai Menko juga. Mengapa nama yang bersangkutan? Sementara kalau kita lihat rilis dari berbagai survei, nama Mbak Puan tidak masuk 5-10 besar sekalipun. Oh iya, ini kan masih lama ya, Mbak Puan nggak pernah menyatakan diri sebagai calon presiden. Beliau fokus pada tugas-tugas kenegaraan. Beliau sebagai Ketua DPR RI, maka beliau ya kalau dalam survei-survei kandidasi calon presiden, karena beliau fokus pada tugas beliau pada saat ini, tentu yang namanya tidak muncul seperti yang lain mungkin yang sedang mempersiapkan diri, bahkan membentuk tim seperti itu ya. Nah kalau Mbak Puan, ya kenapa kami sampaikan, bahwa kalau saya menyampaikan secara pribadi, kenapa Mbak Puan? Satu, Mbak Puan ini adalah kader yang memiliki leadership yang tangguh, kokoh, dan itu sudah teruji. Bukan orang yang ujuk-ujuk tiba muncul di belantara panggung politik karena faktor terah keluarga seperti itu. Tapi beliau ya dari sejak kecil itu sudah dikader oleh keluarga beliau, ayah dan ibunya yang kebetulan juga tokoh politik, dan beliau aktif dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas politik orang tuanya dari mulai sejak kecil, bahkan kemudian beliau menjadi pengurus partai, jadi menteri, jadi DPR, jadi ketua DPR. Nah, menurut saya dalam usia muda yang itu semua melalui proses tahapan yang berproses gitu. Bukan baik, Bang Masinton, kita ke Kang Ubed. Kang Ubed, yang jelas PDIP mengejar hat-trick kemenangan pemilu. Namun yang diusung namanya adalah nama yang tidak masuk 5 teratas dalam 3 survei terakhir. Sebutkan nama-namanya, kita tahu semua itu gitu. Mengapa nama ini didorong kuat? Ya, saya kira soal cawapres itu dalam rezim politik hari ini memang sangat ditentukan oleh partai politik karena masih ada presidensial threshold itu yang kemudian membuat siapapun kandidatnya dia ditentukan oleh seberapa besar dukungan partai politik terhadap dia. Kemudian yang kedua, PDIP tentu saja mereka sedang berpikir tentang siapa calon yang tepat untuk Pilpres 2024. Saya melihat saat ini Puan Maharani itu posisinya memang sangat di bawah ya dibanding dengan calon-calon lain. Meskipun menurut saya narasi dari Bambang Pacul yang mengatakan siapapun presidennya Mbak Puan adalah wapresnya, itu sebetulnya juga narasi kebelet juga, kebelet jadi wapres. Jadi sementara rakyat hari ini sebetulnya sedang sengsara. Ya, saya juga tertarik menanggapi soal narasi itu karena kalau kita berbicara apakah ini dalam tanda kutip teledor bisa sampai keluar pernyataan itu atau memang ini strategi yang disampaikan lebih dulu sehingga ekspos mengarah ke sana. Ya, saya kira itu juga menunjukkan kesadaran ya, Mas Ibam, kesadaran bahwa secara saintifik melalui survei itu memang hasilnya menunjukkan Puan Maharani posisinya di bawah, sehingga narasi tentang wapres atau cawapres itu dibutuhkan sejak awal. Karena bayangkan Ibu Megawati saja ketika Pilpres 2009 misalnya lagi populer, bahkan 2004 ya, itu populer sebetulnya beliau, tapi kalah itu sekuat Megawati, apalagi Puan Maharani. Saya kira itu satu catatan historis yang mestinya menjadi pelajaran bahwa memang posisi elektabilitasnya
Puan Maharani Oke. itu memang saat ini masih di bawah. Oke, saya kembali ke Bang Masinton. Bang Masinton, PDIP punya kans untuk mengusulkan ataupun mengusung presidennya sendiri, mengingat mempertimbangkan ambang batas presidensial. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, mengapa harus merelakan jabatan presidensialnya itu ataupun kepresidenan ke orang lain, bukan ke partai sendiri? Ya, maaf Bung Abraham, bisa diulang. Oke, Bang Masinton, mengapa justru menjadi cawapres? Mengapa tidak capres? Kan udah ada suara 20% bisa usung calon presiden sendiri. Ya itu yang saya katakan tadi, guyonan aja itu. Cuman guyonan itu ditanggapi ini. Ya, kalau saya ngobrol-ngobrol sama Mas Bambang, ya wis, ya tak sampai ya guyon-guyon deh. Nah artinya bahwa sampai saat ini PDI Perjuangan itu fokus membantu pemerintah mengatasi persoalan pandemi. Belum ada agenda-agenda politik mempersiapkan menuju Pilpres, karena apapun hari ini adalah PDI Perjuangan sebagai the ruling party itu mengatasi persoalan pandemi ini bersama pemerintah yang menjadi prioritas utama partai saat ini, baik terhadap kader-kadernya di level pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Seperti itu. Jadi intinya Prabowo Puan itu sangat realistis ya untuk 2024, begitu ya, Bang Masinton? Enggak, saya nggak ada bilang begitu, nggak ada bilang. Kan kalau kita lihat kan mesra sekali hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Saya menjelaskan bahwa fokus PDI Perjuangan hari ini sebagai the ruling party adalah bersama pemerintah mengatasi persoalan pandemi COVID-19, kesehatan masyarakat, kesejahteraan rakyat, seperti itu yang utama. Agenda Pilpres itu bagi kami belum menjadi prioritas untuk saat ini. Saya terakhir ke Kang Ubed. Kang Ubed, soal pencapresan dan pesta politik 2024 ini bukan hanya milik PDIP. Banyak irisan pilihan lainnya yang juga tertarik untuk dilihat oleh publik begitu. Termasuk misalnya Pak Anies, Pak Ganjar, Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Anda melihat akan seperti apa? Ya, saya kira kemungkinan akan muncul 3 pasang capres-cawapres ke depan ini. Selain misalnya Prabowo Puan, meskipun saya melihat itu akan mengulangi kegagalan yang sama gitu. Kemudian yang kedua mungkin juga akan ada pasangan baru seperti misalnya Anies Baswedan, AHY. Juga saya membaca ada manuver-manuver yang dimunculkan oleh Erlangga Hartarto yang mencoba untuk mendekati Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Saya kira mungkin 3 pasang itu akan muncul, meskipun tentu saja politik selalu dinamis ya. Karena koalisi di bangsa ini dalam kontestasi Pilpres itu menurut saya masih koalisi pragmatis, belum koalisi gagasan. Mestinya mereka bertemu dengan gagasan-gagasan besar, mengatasi problem bangsa yang hari ini sangat berat saya kira menghadapi situasi ekonomi. Dan hasrat politik untuk Pilpres juga harusnya ditahan dulu ini. Karena rakyat jauh lebih banyak yang sedang menderita hari ini. Baik, terima kasih Kang Ubed dan juga Bang Masinton sudah berbincang bersama kami. Apapun yang terjadi kita akan lihat 2024 kelak. Pemirsa, polisi menangkap 1 pelaku penyiraman air keras di Palembang. Jangan kemana-mana, kami akan hadir untuk Anda saat lagi.